Pemirsa, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang perekonomian dunia. Harga emas logam mulia kian menjulang menembus harga psikologis 2 juta rupiah per gram dalam harga pembukaan pagi ini. Dalam laman resmi butik emas Antam, harga pembukaan emas logam mulia Antam menembus angka 2 juta rupiah, yakni pada 2.016.000 rupiah per gram. Naik 36.000 rupiah dari harga pembukaan kemarin pada 1.980.000 rupiah per gram. Kenaikan harga emas didorong harga emas internasional yang masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah Amerika Serikat mengkritik penggunaan sistem pembayaran domestik Indonesia, yakni Quick Response Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Hal ini tertuang dalam dokumen laporan hambatan dagang yang dirilis Badan Perwakilan Dagang Amerika Serikat baru-baru ini. Menurut Amerika Serikat, keberadaan QRIS dan GPN merupakan hambatan non-tarif yang bisa merugikan pelaku bisnis asal negeri Paman Sam. Keberadaan QRIS dan GPN juga dinilai menghambat perusahaan asing untuk bersaing secara setara dengan pelaku usaha dalam negeri. Terkait hal ini, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait permintaan dari Amerika Serikat. Tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan import ekspor, contohnya seperti data center. Nah, itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Pemirsa, Kementerian Perdagangan akan melakukan pengecekan di lapangan terkait tudingan Kamar Dagang Amerika yang menyebut banyaknya peredaran barang bajakan di Pasar Mangga 2, Jakarta. Kementerian menegaskan telah melakukan pengawasan rutin terhadap barang tak layak edar di pasaran Indonesia serta menyita barang-barang tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan pengecekan di lapangan terkait tudingan Kamar Dagang Amerika yang menyebut banyaknya peredaran barang KW atau bajakan di Pasar Mangga 2, Jakarta Utara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan rutin terhadap barang tak layak edar di pasar Indonesia, serta melakukan penindakan tegas dengan menyita barang-barang tersebut. Terkait hak paten suatu produk, Mendak memastikan akan melibatkan Lembaga Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ya, sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan. Jadi terus kita berjalan. Ya gitu ya. Terima kasih ya. Seperti diketahui, Amerika Serikat kembali menempatkan Indonesia dalam daftar pantauan prioritas atau Priority Watch List dalam laporan khusus 301 tahun 2004. Laporan tersebut memantau bagaimana negara-negara di dunia melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan Indonesia dinilai merupakan negara yang masih rendah dalam memberikan perlindungan HAKI. Pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung membuka suara soal penetapan Direktur JEK TV sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung pada Selasa siang, Dewan Pers menyebut menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Dewan Pers juga mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana
yang menyeret Direktur Pemberitaan JEK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JEK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai seorang individu. Kok enak banget ini naik Innova nih. Terkait penanganan perkara, kalau memang ya ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Yang pertama, bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapuspenkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu, dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap dan menahan Direktur Pemberitaan sebuah stasiun televisi swasta terkait kasus impor gula dan tata niaga timah. Tersangka berinisial TB diduga membuat konten-konten bermuatan negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus impor gula dan tata niaga timah. Ketiga tersangka adalah 2 orang advokat, Marcella Santoso dan Junaidi Saibi, serta Tian Bahtiar yang menjabat sebagai Direktur Pemberitaan JEK TV. Tian Bahtiar diduga menerima uang secara pribadi dari kedua tersangka sebesar 487 juta rupiah untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Kok enak banget ini naik Innova nih. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen
dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Barang bukti yang disita diantaranya adalah 2 kapal pesiar. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.